Tujuan utama i'tikaf adalah mengejar Lailatul Qadar. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah teman-teman sekalian, jangan cuma main pilih malam ganjil saja sembarangan nih. Karena kita tidak tahu pekahnya nih kapan terjadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab pernah membuka puasakan dari Allah anhu satu kota Madinah dengan air putih. Di zaman akhir khilafah beliau, satu waktu beliau akhir Ramadan, mau dapat pahala buka puasa tapi lagi nggak ada duit. Dia bilang sama sekretarisnya, kalau di dalam riwayat dikatakan gulam, sini gulam, iklankan di Madinah kalau Umar bin Khattab akan buka puasain. Raja yang undang, khayalannya orang ini kambing bakar lah, apalah macam-macam, ini pasti mewah makanannya. Kumpul semua orang Madinah, datang semua. Zaman dulu memang orang minum di sumur, langsung dari sumur ditimba minum. Memang mereka nggak ada seperti kita sekarang sudah disterilkan airnya, sudah memang tidak ada. Dibagilah gelas-gelas, kemudian disuruh antri di sumur, mereka antri. Setiap kali habis ambil air, duduk di tempat yang sudah duduk tempat duduknya, lalu kemudian mereka bilang, mungkin sebentar keluar kurmanya, mungkin sebentar makanannya. Begitu azan, kata pembantunya Umar, Amir Mu'minin menyampaikan saatnya azan buka puasalah. Dan setelah buka puasa, selesai buka puasa Amir Mu'minin. Akhirnya orang semua faham, minum air, oh berarti Umar mau cari pahala gitu kan. Udah bubar semuanya. Tapi saran saya, ini dilakukan kalau kepepet saja. Ya, jangan alasan Umar pernah buat, bapak-ibu masih ada duit bisa beli makanan terus nggak mau. Karena Allah akan menilai sesuai dengan kadar juhud kita, upaya kita. Jelas ya? Jadi sedekah itu paling afdal. Plus lagi bisa dapat pahala buka puasa orang. Berebut di sini. Nah, jangan sampai lewat Bapak Ibu sekalian. Buka puasakan orang lain. Selanjutnya membaca Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran ini tentu saja bukan bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor, bukan juga karya tulisnya seorang penulis novel yang bestseller, bukan. Ini kalamullah, perkataannya Allah sang pencipta. Maka di bulan Ramadan memang bulan diturunkan Al-Quran. Kata ulama memang bulan baca Al-Quran. Bulan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan di mana bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bukan bagi orang beriman tapi seluruh manusia, dan juga sebagai penjelas terhadap apa yang dia selalu pertanyakan, bayyinat minal huda, apa yang dia butuh ada didapatkan dalam Al-Quran, dan juga furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, gitu kan. Jadi Al-Quran ini teman-teman sekalian disuruh baca. Para sahabat ridwanullah alaihim kalau tiba Ramadan mereka sudah tidak terdengar lagi lisannya kecuali darurat, ya. Mereka tidak terdengar lagi dari lisannya kecuali darurat sekali ngomong yang lain itu melainkan Al-Quran. Al-Quran saja mereka baca. Al-Quran ini punya 4 hak dari kita. Yang pertama membacanya, faham, tidak faham khatam, berurut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus sampai surah nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 114 An-Nas. Urut, baca, ngerti nggak ngerti. Fadilah bacanya sendiri ada, per hurufnya 10 pahala. Dan ini dianjurkan khatam. Para sahabat mengkhatam 3 hari sekali, gitu kan. Memang anjuran Nabi SAW maka jangan lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia sulit untuk memahaminya. Yang dimaksud adalah orang yang belum terbiasa dan belum memahami Al-Quran. Tentu beda hukumnya kalau orang sudah memahami Al-Quran, ya, maka dia itu beda, punya hukum sendiri. Seperti Utsman bin Affan mengkhatam Al-Quran 30 juz dalam 1 hari, gitu kan. Itu berbeda. Yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini teman-teman mengambil hukum, memahami makna-maknanya, kalau kita di Indonesia juga terjemahannya. Dan ini agak beda sedikit dengan membaca. Jadi mentadabburi ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai An-Nas, tidak. Tapi kita bisa milih surah yang kita senang. Ini pernah saya titik beratkan di materi Minhajul Muslim kita. Kalau bapak-bapak misalnya mau baca surah tentang laki-laki,
Ada surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf, surah Muhammad, banyak. Ibu-ibu membaca surah perempuan ada surah An-Nisa, surah Maryam. Mau baca tentang hari kiamat ada surah Al-Qiyamah. Mau baca tentang malaikat Al-Ma'arij, Al-Buruj, ada banyak. Gitu kan? Mau baca tentang kisah Nabi-Nabi, Al-Anbiya. Mau baca tentang kisah-kisah sebelum umat sebelum kita ada Al-Qasas. Ya. Banyak. Ya. Ada baca tentang hewan-hewan ada Al-Ankabut, Abalaba, ada Nahal, lebah, ada fil, gajah, ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa semua hikmahnya itu? Cari satu surah yang paling mengkritik buat kita, tanda kutip ya, yang paling membuat kita mau baca, penasaran. Dari 114 mulai dari surah itu 10 ayat saja, gak usah lebih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah melewatkan satu hari 10 ayat sampai kami bisa membacanya, kami mentadabburinya, mengambil hukum-hukumnya dan maknanya, kami menghafalnya dan kami mengamalkannya. 4 hal ini selalu mereka kerjakan setiap hari 10 ayat. 10 ayat ini, pilih surah mana saja, cukup baca ayat, baca terjemahan. Ada hukum, baca sebentar. Kalaupun 10 ayat dianggap sulit, misal pun dianggap masih berat, 10 ayat bisa dibagi habis sholat wajib, 2 ayat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, maghrib, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. Ringan sekali. Baca ayat, baca terjemahan. Ada sebab nuzulnya, sebab turunnya dibaca. Ada hukumnya baca, gitu kan? Sudah ada banyak Al-Quran sekarang, selain terjemahan ada tafsir. Baca. Ini hak yang kedua, tadabbur namanya. Nah, kalau kita menghitung, sebagian pendapat ulama mengatakan ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kalau kita membaca dan mentadabburi teman-teman sekalian satu hari 10 ayat, setiap misalnya tiba Ramadan atau mulai hari ini atau mulai besok misalnya, yang jelas 10 ayat ini kalau kita tadabbur per hari, 1 bulan 30 hari kita punya berapa ayat? 300 ayat. 1 tahun 12 bulan berarti kita punya 300 kali 12, 3.600 ayat. Insya Allah kurang dari 2 tahun 23 bulan itu kita sudah selesai mentadabburi 30 juz Al-Quran. Hak yang ketiga, ini kan termasuk ayat ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran itu, baca, renungi arti-artinya, atau hati-hati mereka punya kunci-kuncinya atau terkunci. Yang ketiga menghafal. Menghafal metodenya sama dengan tadabbur tadi. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, berat 10 ayat per hari, satu kali sekaligus, 2 ayat per habis sholat. Dan bisa digabung antara tadabbur dengan hafal. Selain dibaca ayat, baca terjemahan, lalu hafallah 10 ayat itu. Habis sholat 2 ayat. Berarti kita punya 10 ayat per hari. Kalau kali 1 bulan, 300 ayat. Kalau kita pilih surah-surah yang 30 ayat seperti Al-Mulk dan yang sejenisnya, maka berarti kita punya di Ramadan kalau 30 hari, 1 hari 10 ayat dihafal, kita punya 10 surah baru, gitu kan? Baik, 1 tahun 360 ayat, 23 bulan, kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan tidak usah terbawa dengan was-was syaitan. Nanti lupa, susah, itu syaitan semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada orang hafal 30 juz, lupa 30 juz, enggak ada. Orang lupa 1 ayat, 2 ayat, penyambungnya, bukan. Imam Haram aja sudah hafal dari kecil, bisa lupa, kadang-kadang diingatkan sama teman-temannya kalau lagi sholat. Padahal sudah tiap hari mereka muraja, ngulangin, wajar manusia lupa. Kan gitu. Tapi tidak ada orang lupa semuanya, maka ini kesempatan, bulan Ramadan kesempatan, bulan Al-Quran, gunakan untuk itu. Dan yang keempat adalah mengamalkan isinya, ini hak Al-Quran. Dan Ramadan sekali lagi bulan Al-Quran. Selanjutnya yang keberapa? Ya? Yang kelima. Yang kelima adalah i'tikaf. I'tikaf ini teman-teman sekalian maksudnya adalah mengikat diri di masjid. Mengikat diri di masjid. Tujuan utamanya membiasakan diri sholat 5 waktu on time. Itu tujuannya. Sholat 5 waktu on time. Karena memang kita disuruh, diperintahkan dalam agama untuk sholat di awal waktu.
Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Begitu azan langsung salat. Dan sudah pernah juga saya jelaskan ada hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan ingkari janji, tidak akan juga pungkiri atau hianati amanah. Pernah ada seorang syekh, anaknya dilamar, anak perempuannya dilamar oleh seseorang anak muda. Anak muda ini rupanya kelihatannya dari gayanya masih orang awam. Mungkin sholatnya pun masih belum dijaga. Syekhnya ini kebetulan punya masjid dekat rumahnya. Dia bilang, dan dia jadi imam. Kalau kau mau saya terima lamaranmu, saya mau lihat kau 40 hari di masjid ini. Di belakang saya sholat, kamu di belakang saya. Takbiratul ihram pertama nggak boleh ketinggalan. Anak muda ini belum paham rupanya. Dia cuma ikutin karena dia mau nikah sama anaknya syekh. Jadi sholatnya ini masih sholat karena itu gitu. Tapi betul-betul 40 hari dikerjain sama dia. Setelah 40 hari kata syekh, saya terima lamaranmu. Anak muda ini cerita, dia bilang subhanallah dulu saya ini malas sholat. Tapi setelah 40 hari saya kerjakan di masjid on time dan sekarang saya merasa nggak enak kalau nggak sholat. Berubah semua, sifat kemunafikannya hilang. Munafikan malas kalau sholat, hilang. Nggak ada lagi sifat kemunafikan. Ini kalau ada orang yang mau ngetes pegawai sebenarnya, tes sholatnya saja. Ini ada tempat pelatihan, tugasmu 5 waktu sholat di masjid. Tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram pertama. Itu kalau dia lakukan 40 hari terima jadi pegawai. Karena ada jaminan dari Nabi nggak bakal dusta, nggak bakal khianat, nggak bakal ingkari janji. Cuma Allahu alam ini apa yang ada yang mau lakukan atau tidak. Tapi ini cuma ide saja gitu kan. Itu luar biasa sebenarnya. Baik, etikaf ini dianjurkan di 10 akhir Ramadan bagi laki-laki dan perempuan tentunya. Tapi perempuan punya syarat-syarat khusus seperti izin ayah kalau belum menikah dan izin suami kalau sudah menikah. Tentu saja lebih utama kalau dia memang bersama suaminya. Tapi kalau tidak, maka dianjurkan ulama untuk tidak iktikaf. Kecuali suaminya meninggal, maksudnya dia janda atau cerai, maka itu baru boleh. Karena ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, Aisyah dan teman-temannya yang lain ya, dari istri-istri Nabi setelah Nabi SAW meninggal mereka beriktikaf. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, waktu Nabi SAW masih hidup mereka tidak pernah iktikaf. Mereka tidak pernah iktikaf sampai-sampai Nabi SAW pernah waktu lagi iktikaf dikunjungi oleh Sofiyah di malam hari, bawain makanan gitu kan. Maka Nabi SAW keluar mengantar Sofiyah dan keluar juga sebuah hukum di sini. Orang kalau iktikaf itu mengikat diri di 10 akhir Ramadan, sebenarnya dia pada saat mengikat diri itu tidak boleh keluar kecuali darurat. Darurat diantaranya kalau dia mau ngantar pulang istrinya khawatir jadi masalah, atau dia mau ngantar jenazah, atau dia mau berobat, atau ada panggilan orang tuanya darurat, dia harus datang, maka dia keluar. Itu pun keluar balik lagi. Nabi SAW pernah waktu dikunjungi oleh Sofiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengantar pulang. Sempat ada 2 orang Ansar, waktu lihat Nabi SAW jalan sama perempuan, mereka penasaran mau tahu perempuan siapa nih yang jalan sama Nabi malam hari. Dan waktu iktikaf mereka percepat langkahnya. Kata Nabi SAW, ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini yang bersama saya Sofiyah binti Huyai, istri saya nih gitu. Maka mereka bilang subhanallah, maha suci Allah gitu kan. Maksudnya mereka mau tunjukin kayaknya tidak ke situ pikiran kami ya Rasulullah. Tapi Nabi Rasul, Nabi tahu. Nabi mengatakan hati-hatilah karena syaitan mengalir di dalam darah kalian, di dalam tubuhnya anak Adam, seperti mengalirnya darah bersamaan dengan darah. Jadi keluar hadis itu justru pada saat Nabi SAW lagi i'tikaf dan mengantar Sofia pulang. Nah, i'tikaf ini teman-teman sekalian, yang paling afdal puasa ke-19 malam ke-20. Ya gitu. Jadi puasa ke-19 kemudian masuk malam 20. Dan keluarnya setelah sholat Idul Fitri. Tujuan utama i'tikaf adalah mengejar Lailatul Qadar. Mengejar Lailatul Qadar. Dan kita sudah tahu sama-sama, Lailatul Qadar, Qadar artinya takdir ya. Sesuatu yang sedang ditakdirkan, karena memang di malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan keputusan 1 tahun ke depan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Zukhruf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan berkah. Dan surah kita sudah tahu ayat yang masyhur ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang perlu difahami di sini Bapak Ibu sekalian, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Artinya, kalau Bapak Ibu sempat ucapkan subhanallah saja, pas Lailatul Qadar, maka sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Allahu a'lam umur kita sampai situ atau tidak. Tapi yang jelas kita akan dapatkan pahala itu. Kalau kita sedekah sama sedekah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Kalau kita baca Quran sama dengan itu. Kalau kita apa saja ibadah yang kita kerjain dilipat gandakan 1000 bulan, gitu kan. Yang paling penting untuk dikejar adalah sholat malamnya. Karena hadis Bukhari Muslim berbunyi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan salat malam di Lailatul Qadar, maka dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosanya yang lalu. Jadi ada 3 hadis yang mirip ya, tentang puasa, tentang salat malam umumnya tarawih, dan tentang salat malam di Lailatul Qadar. Ini 3-tiganya kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dibersihin semuanya. Lailatul Qadar ini teman-teman sekalian berputar di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kata Nabi SAW, kejarlah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, dan sering kali terjadi di malam 27. Sering kali terjadi, artinya tidak harus malam 27 ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan hikmah ilahi kenapa Nabi Muhammad SAW mengikat diri bukan cuma di hari-hari ganjil. Kenapa Nabi SAW 10 terakhir semuanya mengikat diri dengan i'tikaf? Karena untuk menilai ini malam ganjil atau tidak, dengan adanya perbedaan waktu antara negara dengan negara, bisa saja Lailatul Qadar itu terus berjalan di 10 terakhir. Allahu alam, kita nggak tahu. Kayak misal, kita sekarang di Indonesia sudah malam ganjil semalam, kita sudah dapat misal Lailatul Qadar dengan izin Allah. Kita sudah pagi nih, sudah beraktivitas. Saudi itu masih mundur 4 jam. Berarti kalau Lailatul Qadar di Saudi masih terjadi, kita di Indonesia sudah pagi. Bukan mustahil, itu berarti masih berentetan atau mungkin berbeda perhitungan waktu. Di Indonesia dianggap malam genap, di Saudi dianggap malam ganjil. Ya kan gitu. Nah sekarang karena perubahan waktu memang berbeda. Nah, ini saya pernah ikutin salah satu pertemuan beberapa tokoh nasional di Indonesia. Kemudian dijelaskan kenapa Indonesia sering terlambat puasanya dan terlambat lebarannya. Apa sebabnya? Kenapa nggak seragam dengan Saudi? Ternyata memang ada masalah. Kita di Indonesia ini, kita berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Dan ini menyebabkan memang kalau di bulan-bulan Hijriah, bukan cuma Ramadan, itu sering tertutup memang. Emang nggak kelihatan. Dan Nabi Subhanahu sudah bilang dengan hikmahnya, sumu li ru'yatihi, puasa dengan melihatnya. Wa aftiru ru'yatihi, dan berbuka puasa dengan melihatnya. Mulai Ramadan dengan lihat bulan, nanti juga habisi Ramadan Idul Fitri dengan melihat bulan. Fa in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian nggak bisa ngelihat, fa atimmus siyamat 30, maka genapkan puasa jadi 30. Yang penting puasanya 30 bukan 31, ya. 30 tetap sah karena memang tertutup kan gitu. Dan ini saya sarankan teman-teman sekalian ikut dengan Majelis Ulama Indonesia, ikut dengan pemerintah, wali amr. Tidak usah lagi kita beribut dengan masalah hisab, masalah ini. Saran saya adalah ikut pemerintah. Di sana sudah ada, di dalam Majelis Ulama sudah hampir semua ormas ada Islam. Mereka juga bukan orang bodoh yang mau sembarangan saja teledor. Dan ini yang penting memang telatnya cuma sehari. Apakah Sya'ban 29 atau 30? Hanya itu. Apakah Ramadan 29 atau 30? Kalau ada orang yang puasanya 28 misalnya, atau ada orang yang puasa 31 hari, nah ini yang kita tolak. Tapi ini memang tertutup, gitu kan? Memang sering terjadi karena lokasi. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah teman-teman sekalian, jangan cuma main pilih malam ganjil saja sembarangan nih. Karena kita tidak tahu pekahnya nih kapan terjadi kan?
maka 10 terakhir semuanya maksimalkan dengan sholat malam. Dalam kan hadis Bukhari Muslim, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau tiba 10 terakhir Ramadan, baginda Nabi SAW mengeraskan tali ikatan bajunya, maksudnya lebih kuat lagi ibadah dan membangunkan semua istrinya untuk sholat malam. Hadis ini juga menyebutkan kalau Nabi SAW tidak setiap tahun i'tikaf, gitu kan? Karena memang beliau di sini disebutkan membangunkan istri-istrinya. Jadi Nabi SAW bukan berarti setiap malam keluar bangunin. Tapi memang di sini Nabi SAW berarti ada di mana Ramadan yang beliau tidak beriktikaf, tapi beliau menggiatkan diri untuk bangun sholat malam. Seperti itulah. Nah ini ibadah juga yang harus dijaga, harus dijaga. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, umroh. Umroh di bulan Ramadan ini sangat ditekankan, sangat ditekankan. Umroh ini sudah pernah saya jelaskan di bahasan tentang saudaraku yang rahasia rezekimu. Umroh dan haji salah satu penyebab datangnya rezeki. Jadi jangan ragu untuk ngeluarin biaya umroh, gitu kan. Biaya umroh itu bagus sekali, biaya haji bagus sekali. Itu penyebab datangnya rezeki, itu sedekah yang sangat besar. Apalagi kalau di Ramadan, karena afdal sedekah di bulan Ramadan. Plus lagi umroh di Ramadan ini pahalanya sama dengan haji. Plus bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hujjah. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya. Jadi umrah paling 2-3 jam selesai. Haji 6 hari baru selesai. Tapi bisa didapatkan pahala haji dengan umrah di bulan Ramadan. Khusus Ramadan nih. Dan plus lagi dalam riwayat lain, hujjatan ma'i. Sama dengan haji bersamaku kata Nabi. Ini fadilah tersendiri lagi. Maka dianjurkan untuk lakukan ini. Ya. Kata Nabi SAW, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, terus menerus dari umrah ke umrah dan haji ke haji, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi memang ini penyebab rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz saya punya uang 35 juta, 40 juta, saya umrah dulu atau saya buka usaha dulu, maka jawabannya umrah dulu. Di Masjid Haram nanti sana berdoa, nangis sama Allah, ngerengek, minta supaya dikasih rezeki, gitu kan. Beda kalau yang wajib ya, kayak bayar utang, ya harus bayar utang dulu karena umrah sunnah, gitu kan. Tapi ini kalau kita bertemu antara buka usaha dengan umrah, maka umrah saja dulu, gitu kan. Sudah umrah lagi, gak ada masalah. Dan tidak ada batas seseorang mengerjakan sebuah ibadah, ya kalau memang saatnya secara syar'i boleh mengulanginya. Ya seperti misal dari umrah ke umrah, karena ada hadis Nabi SAW kan, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara umrah ke umrah, antara Ramadan ke Ramadan, berarti ada pengulangan tapi dengan waktu yang ditentukan oleh syariat, gitu kan. Pengampunan di antara keduanya selama ya dijauhi dosa-dosa besar. Maka umrah dikerjakan teman-teman sekalian ya. Saya pernah berbicara dengan salah satu jemaah saya yang umrah, kebetulan waktu itu, tapi ini bukan di bulan Ramadan memang. Saya cuma bicara tentang masalah fadilah, pahala yang didapatkan. Saya tanya, ini umrohnya Bapak bayar berapa? Dia bilang sekitar 35 juta. Baik, waktu itu bintang 5, ini sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Dan saya tanya, Bapak saya bilang besar nggak? Dia bilang sedang, Ustaz. Memang dia orang mampu, Masya Allah. Terus saya bilang, Bapak mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapatkan? Dia tanya, loh emang bisa Ustaz? Saya bilang ya ada dalilnya saja. Baiklah, baik kita, Bapak sudah tahu belum hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain? Dia bilang iya, sudah tahu Ustaz. Baik, 100.000 ini kalau kita ambil misalnya sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kan sehari cuma sekali. Anggaplah ini berarti sama dengan 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi jumlah hari 1 tahun, 365 hari, itu akan keluar angka 274. Yang berarti 274 tahun, gitu kan. Kita mendapatkan pahalanya. Jadi satu kali sholat di Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Baiklah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, ada hadis yang berbunyi sholat kalian di rumah kalian dengan di pasar kalian dan dibandingkan masjid kalian berjamaah, maka perbandingan 25 kali lipat. Ini kalau kita kali 25, keluar angka 6.500. 6.500 tahun. Saya bilang, Mbak, 6.500 tahun dibagi 35 juta. Kelihatan nggak 35 jutanya? Dia bilang, enggak Ustaz. Baik, itu baru satu sholat. Bagaimana yang lainnya? Dan kita sudah dengan 35 juta, 40 juta, 50 juta pun kita keluarkan sedekah. Plus di Ramadan paling afdal. Plus sudah masuk makan, transportasinya, segala macam hal hotelnya, sudah masuk semuanya. Dan yang luar biasa, kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda tadi.
Karena sholat di Masjid Haram besar sekali pahalanya. Masjid Nabawi juga begitu 1000. Lalu kenapa tidak pergi? Saya tahu ada pengusaha di Jakarta ini, Masya Allah sampai sekarang masih hidup dan masih, dia, saya dapat informasinya itu, kalau 1 bulan, dia 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi, setiap bulan. Pasti umroh di akhir bulan. Sama istrinya berdua, suami istri saja. Jadi 3 minggu di Indonesia, selesaikan pekerjaan semua, 1 minggu di Saudi. Tiap bulan umroh, nggak pernah berhenti rezekinya. Gitu ya. Apalagi umroh Ramadan ini sangat besar sekali ya pahalanya. Allahu a'lam. Dan bagi bapak ibu yang berminat untuk umroh, kalaupun mau ikut dengan umroh yang saya bimbing, saya berangkat insya Allah 22 Juni. 20 Juni itu nanti insya Allah akan berangkat sekitar lama ya, 18 harian memang. Jadi akhir Ramadan itu semua kita habisin di sana gitu. Sampai Idul Fitri. Allahu a'lam. Baik, itu yang keberapa tadi? Hah? Yang ke-6. Sekarang yang ke-7 ya. Sekarang yang ke-8. Berarti sudah habis kalau begitu. Sudah tidak ada lagi poinnya. Baiklah. Yang ke-8 berarti ya. Yang ke-8 dianjurkan oleh para ulama melatih diri untuk duduk ya, untuk duduk di masjid habis sholat subuh sampai terbit matahari. Ini Ramadan paling mudah kita kerjakan. Kenapa? Karena Ramadan biasanya masjid-masjid, apalagi di Indonesia ya, masjid-masjid di Indonesia ini banyak yang mengadakan pengajian subuh, ya, kultum subuh atau apalah gitu ya. Biasanya habis ceramah itu, ya tinggal 15 menit lagi sudah syuruk, sudah terbit matahari. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang sholat berjamaah di masjid sampai terbit matahari, ya sambil berzikir di situ, dia zikir pagi, atau dia dengar pengajian, atau dia baca Quran, atau dia berbicara hal-hal yang mubah, yang positif sementara dia lagi nunggu, sampai terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Jadi kita bisa dapatkan pahala ini. Nah Ramadan ini sangat tepat. Bagi bapak-bapak yang masih bekerja, ini bisa dipilih hari Sabtu, hari Ahad, pagi. Dan itu antara subuh ke syuruk itu cuma 45 menit. Biasanya 50 menit maksimal. Dan itu hampir standar, seluruh dunia ini memang hampir standar waktu itu. Kurang lebih ya, tempat-tempat yang pernah saya kunjungin, yang lain saya tidak tahu. Tapi kayak Saudi, kayak Indonesia, ini semua syuruknya hampir sama, 45 menit sampai 50 menit saja. Jadi nggak lama. Kadang-kadang kalau ada orang ceramah setengah jam, berarti masih tinggal tersisa 15 menit, 20 menit saja sudah syuruk. Maka alangkah baiknya ditunggu. Dan bagi ibu-ibu memang ini tidak berlaku di rumah ya. Banyak orang narik ruk, ini nggak bisa, memang hadisnya di masjid. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, laki-laki perempuan sama. Jadi kita nggak bisa narik ini di rumah gitu. Dan perempuan boleh ke masjid, bukan tidak boleh. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid. Jangan kalian ya, larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Jadi boleh saja, itu duduk syuruk sampai syuruk. Nah di sini khilaf ulama tentang masalah niat. Apakah niatnya sholat syuruk atau niatnya sholat duha? Khilaf di antara ulama masalah itu tentunya. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat syuruk saja. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat duha. Allahu a'lam. Yang jelas insya Allah salah satunya dipilih, sudah nggak ada masalah. Mungkin begitu.